Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru semua dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Yunisri Haryani, masih dalam channel berbagi praktek baik untuk dunia pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia buat kita semua, perlindungan sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan tugas kita selama ini dengan baik untuk kemajuan pembelajaran anak-anak didik kita. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bagaimana dengan pengelolaan kinerja yang Desember lalu sudah rilis? Apakah sudah mulai Bapak Ibu kerjakan? Di sini saya akan mencoba melanjutkan tutorial pengisian e-kinerja yang terhubung dalam platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita melakukan uji coba, nah di sini kita sudah launching tentang pengisian e-kinerja yang terhubung dengan platform Merdeka Mengajar. Masih dengan cara yang sama, pertama Bapak Ibu klik Google, kemudian searching platform Merdeka Mengajar, klik masuk, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan pada beranda platform Merdeka Mengajar, pilih pada pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Kalau masih tetap di media yang sama, maka klik tetap di sini. Nah, selanjutnya tampilannya sudah berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kemarin karena kita uji coba, periode perencanaan kinerjanya dari bulan Juni sampai Desember tahunnya 2023. Sekarang kita sudah masuk dalam perencanaan kinerja di tanggal 1 sampai 31 Januari. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu lanjut rencanakan kinerja, di sini yang perlu Bapak Ibu amati adalah pada alur pengelolaan kinerja. Di sini sudah tertuang dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, dan Juni. Apa yang kita lakukan di bulan Januari ini Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu hanya dapat melakukan perencanaan guru dan melakukan persetujuan dengan atasan. Ataupun nanti ketika atasan sudah menyetujui, sudah melakukan revisi, Bapak dan Ibu sudah melakukan musyawarah, ya, melakukan bincang-bincang dengan kepala sekolah dan tidak ada lagi yang perlu direvisi, maka di bulan Februari Bapak Ibu dapat melakukan persiapan observasi kelas. Baru selanjutnya di bulan Maret melakukan periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kalau pada e-kinerja di PMM ini Bapak Ibu ada 3 alur yang kita lakukan, yaitu perencanaan, diskusi, dan evaluasi. Nanti di bulan April dan Mei Bapak Ibu bisa mengupload bukti dukung tergantung dari perencanaan guru yang Bapak Ibu isi di bulan Januari. Kemudian nanti di bulan Juni ada refleksi dan penilaian serta penentuan predikat kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah atau atasan kita. Baiklah Bapak dan Ibu, karena saya sudah mengisi RHK di percobaan kemarin, maka saya akan klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu akan diarahkan pada rapot pendidikan satuan pendidik kita, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu klik untuk melihat bagaimana sih mutu pendidikan satuan pendidikan di mana Bapak Ibu mengajar, ya. Kita lewati dengan klik saya mengerti. Kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi, Bapak Ibu, ya. Jika kita ingin mengisi poin, ya, maka Bapak Ibu bisa memilih di sini. Untuk RHK saya yang pertama, Bapak Ibu, saya memilih meningkatnya kompetensi melalui peran saya sebagai guru penggerak. Poin-poin ini pada tutorial saya sebelumnya sudah dijelaskan, ya, ada SK Perdijen yang menjelaskan tentang poin-poin ini. Ya, saya pilih program pendidikan guru penggerak dan saya sudah memperoleh sertifikat dengan total poin 128. Kemudian kalau mau menambahkan, klik tambah di sini Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah itu saya isi RHK saya yang kedua adalah
meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik terkait kegiatan yang saya lakukan. Kalau kita mengisi satu kegiatan sebagai narasumber berbagi praktik baik yang ada hubungannya dengan implementasi kurikulum merdeka atau ya PBD ya, maka kita memperoleh 8 poin. Karena saya pilih 2 kegiatan, maka saya mendapatkan 16 poin. Nanti bukti dukung yang saya lampirkan adalah sertifikat Bapak Ibu ya. Kemudian tambahan RHK saya yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Karena saya sudah melakukan tugas sebagai penggerak komunitas belajar dan sudah terdaftar di PMM, komunitas belajar yang saya ampu, maka saya pilih ini Bapak Ibu. Kalau kita menjadi penggerak komunitas, kita mengadakan kegiatan minimal 3 Bapak Ibu ya, baik webinar maupun kegiatan-kegiatan seminar-seminar yang secara virtual ya. Kemudian RHK yang keempat yang saya pilih adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, nanti poin yang ini adalah poin perangkat ajar yang terbit di PMM. Jadi perangkat ajar yang sudah Bapak Ibu unggah adalah perangkat ajar yang diunggah melalui platform Merdeka Mengajar. Kalau ada satu RPP atau perangkat ajar, maka isi satu kegiatan. Kalau lebih, maka pilih 2 kegiatan. Nanti bukti dukungnya, kalau 2 kegiatan ya 2 PDF yang kita upload Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah rasa cukup ya melampirkan RHK ini, ya maka kita bisa lanjut ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu opsional, artinya kalau Bapak Ibu tidak mampu tugas tambahan ini bisa kita lewati ya. Saya memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai pembina ekskul karena saya kebetulan pembina ekskul. Kalau Bapak Ibu memiliki tugas tambahan lain misalnya sebagai wakil kepala sekolah boleh ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang di satuan SMK misalnya tugas tambahannya sebagai kepala program keahlian ya. Kemudian kalau Bapak Ibu juga sebagai pelaksana tugas tambahan sebagai kepala propus juga boleh dimasukkan di sini. Artinya di sini opsional. Kalau memang ada tugas yang Bapak Ibu lakukan sebagai tambahan sebagai RHK utama atau tugas utama, maka pilihlah di sini. Tapi kalau tidak ada bisa dilewatin Bapak Ibu ya. Nah, sudah saya pilih yang ini ya. Ini targetnya per semester ya Bapak Ibu ya. Karena hanya berisi pembina ekskul, maka saya beri target kuantitasnya adalah 1 kegiatan. Ya. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke perilaku kerja. Perilaku kerja pada e-kinerja PMM ini Bapak Ibu terangkum dalam singkatan berakhlak. Ya, berakhlak itu merupakan isi dari aspek-aspek ini Bapak Ibu. Ada 7 aspek yang disingkat dalam kata berakhlak. Untuk aspek yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya dalam satu aspek kita cukup memilih 1 indikator saja. Ya Bapak Ibu, ketika kita memilih, klik saja panah yang ada di sini, Bapak Ibu bisa memilih. Ya. Saya pilih di tahun 2024 ini saya bersifat ramah kepada peserta didik. Cara saya menerapkan perilaku tersebut adalah kita bisa pilih di sini Bapak Ibu mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Begitu juga dengan aspek akuntabel, Bapak Ibu bisa pilih ya, perwujudan perilakunya juga dipilih. Begitu seterusnya sampai aspek yang ketujuh yaitu aspek kolaboratif ya. Setelah ketujuh aspek ini dipilih bersama dengan masing-masing 1 indikatornya dan cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka Bapak Ibu bisa pilih kerangkuman. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa melihat rangkuman dari pengelolaan kinerja guru ya melalui pengembangan kompetensi sampai ke perilaku tadi ya yang sudah Bapak Ibu isi ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk lanjut ajukan. Klik saja di sini kalau sudah yakin ya, lanjut ajukan.
Nah, di sini ada pilihan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Karena saya belum ingin mengajukan, maka saya pilih simpan draft. Nah, Bapak Ibu, ketika kita pilih simpan draft, maka kita bisa mengecek kembali apakah perencanaan kinerja kita yang kita isi di bulan Januari mau kita rubah atau tidak. Jangan sampai lewat dari tanggal 31 Januari karena maksimal mengajukan ke atasan sebelum 31 Januari. Setelah nanti Bapak Ibu mengajukan ke atasan menilai, maka Bapak Ibu tidak bisa merubah lagi kecuali kepala sekolah membuka akun kepala sekolahnya dan melakukan revisi dari RHK yang sudah Bapak Ibu isi baru bisa dilakukan perubahan. Dan kepala sekolah baru bisa menilai kita Bapak Ibu nanti di tanggal 15 Januari. Tetapi kepala sekolah sudah mulai bisa membuka akunnya dari sekarang. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam berbagi praktek selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.